driving me insane. Silence rattles in my brain. Yeah, I gotta get away. Always waiting for the phone, so I built my towers tall, wandering through these empty halls. Break the cycle now, walls are coming down. I gotta make it out. Yeah, 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 yeah. Look my fear right in the eye. I just wanna feel. Jadi kali ini gue nggak ada inspirasi seperti biasa. Gue bakalan ngevlog Tera baru aja. Jadi gue nge-review ini Tera masih dalam proses pengerjaan. Gue nggak tahu ini buat apa. Kecil banget. Bukan ternyata guys. Nah jadi ini Tera baru gue. Kelihatan sih lebih kecil, nggak kayak Tera gue yang gede situ. Nih kita langsung ke sini aja ya. Ini gede, lebih gede dari gue. Ini isinya Panana. Kalau kedua kosong, ketiga kosong, keempat isi. Kalau ada yang mau ngisi, boleh lah. Bantuin gue ngisi kandang mumpung kosong. Kali ini kosong nih, rencana mau gue jual 900.000. Ini ada pintunya, terus nanti dikasihin kaca sini. Wah keren banget ini pasti. Cuma 900.000 sinting. Kalau yang ini rencananya nggak pengen gue jual ya. Ini nggak pengen gue jual soalnya dia lebih gede, dan juga rencananya mau buat varanusan gue. Cakep sih ini. Jadi ini nggak bakal gue jual. Kita langsung aja nge-review bahannya. Jadi gue di sini pakai multiplex yang 12 mili, lebih tebal. Seruas jari gini, dia lebih tebal. Dan yang pasti lebih kuat ya. Lebih kuat. Masih agak goyang-goyang soalnya tembok belakang belum dipasang. Jadi masih agak goyang-goyang, tapi tembok belakang dipasang, boom, kokoh. Ini karena tembok belakang belum dipasang, jadi kita lagi mikirin buat ventilasinya gimana caranya. Tapi nanti begitu ventilasi udah masuk, wah gila keren banget sih ini. Jadi ini rencana gak gue jual karena yang pertama dia cuma tingkat 3 dan rada kecil juga. Tapi pas lah buat Varanus gue nantinya, karena gue nanti gak bakal punya Varanus yang jumbo, gak kayak ini nih si Obor. Dia kan jumbo, udah 100, hampir 120 cm. Kalau ekornya nggak tail tip, maybe 120 cm. Ini Panana gue yang galak, sekarang dia udah cukup jinak. Tapi hissing susah banget dihilanginnya. Tapi dia udah jinak, udah nggak mangap-mangap lagi. Jadi kita biarin situ dulu. Cara jinakinnya gimana ya? Seperti yang gue bilang tadi. Kita berenangin seperti yang gue bilang di video sebelumnya. Gue berenangin, dan kalau kita nangkep dia jangan ada ragu-ragu. Begitu kita mau nangkap langsung tep aja, nggak boleh ragu-ragu kayak itu, nggak boleh. Jadi langsung ambil aja. Nah nih Kensis Panana K gue cakep banget, parah. Panana K. Terus gue mau nge-review apa lagi, ya Allah. Nggak ada hewan yang mau gue review apa. Jadi nantinya gue bakalan sering-sering lah main-main ke tempat reptiler atau exotic pets lainnya. Karena gue pengen jadi bukan cuman reptil ya, gue membuka mata gue untuk semua exotic pets, musang, burung, segala macam yang notabene exotic pets. Jadi gue bakalan ngasih unjuk kalian keunikan-keunikannya. Kayak ini Panana kan, dia uniknya itu dari segi apa ya, dia kayak ular, bener-bener dia mirip ular, cuman bedanya dia berkaki.
Ada masih keluarganya dia. Dia mirip banget Panana tapi dia nggak ada kaki. Namanya Legolas Lizard. Legolas Lizard itu jadi dia kadal tanpa kaki. Keren kan? Orang biasanya mikir dia ular tapi bukan. Dia bukan ular, dia kadal. Legolas Lizard. Gue di sini nggak ada contohnya sih. Mungkin nanti kalau gue ada duit gue beli. Ini cakep sih. Dia kalau semakin kita ragu-ragu dia bakalan galak. Tapi kalau kita nggak ragu-ragu dia jinak. Nah, kalau kita ragu-ragu gitu mau ngambilnya, dia bakalan galak banget. Tapi kalau mau ngambil yang benar langsung ambil aja. Dia nggak bakal ngebalik, nggak bakal gigit. Dia nggak kayak Varanus ya. Kalau Varanus kan kita pegang dikit, dia mangap nyabet. Kita angkat juga dia bisa ngebalik, gigit. Jadi dia nggak kayak Varanus, dia lebih apa ya istilahnya, makanya dia dibilang hewan yang cocok untuk pemula, ya itu segalak-galaknya dia masih bisa dihandle, kecuali kalian emang sengaja masukin tangan ke mulutnya, itu pasti digigit. Ini ada nyamuk. Gue benci banget sama nyamuk. Jadi wah gila, mangap kan. Jadi kalau mau ngambilnya dia, misalkan ini kan galak nih, galak mangap itu langsung ambil aja. Ngambil dari sini aman, dari sini aman, dari sini aman, dari sini ini langsung ke badannya begini aman. Yang penting nggak ragu-ragu. Kalau ragu-ragu dia pasti bisa gigit, dan dia ngerasa kayak oh begini cara nakutin ini manusia gitu. Nah tapi kalau kalian ngebiasain ngambilnya langsung nanti juga dia males sendiri gitu, karena dia berpikir kayak oh gue melakukan hal ini pun dia tetap bakalan megang gue gitu, jadi mending gue berpasrah diri aja. Tapi bukan berarti kita bikin dia stres ya. Nah itu dia langsung masuk ke dalam hiding cave. Gue kaget dia pas ke hiding cave ini. Gue pikir nggak muat gitu. Gue rencananya mau ngambil tempat minumnya doang, kan di atasnya tuh ada water dish-nya, jadi udah sepaket. Ternyata bisa dipisah. Kalau yang bawah ini selalu gue lakuin ketika gue jemur. Itu dia ketika dia mau gue jemur, itu dia selalu gue rendam. Jadi sekalian berjemur sekalian berendam. Tuh. Kalau kecoa dubia udah menipis ya guys. Jadi gue udah nutup penjualan dari kecoa dubia karena stoknya udah sedikit, udah nggak rame lagi anakannya. Gue udah menutup karena lakunya cepet banget guys. Mungkin karena gue jualnya di bawah pasaran, jadi lakunya tuh cepet banget. Kayak gila lah nih hewan emang. Padahal notabene kecoa. Tapi jujur gue ada yang aneh. Ada orang nge-DM gue, kayak bukan nge-DM sih, nge-WA gue, ngechat kayak bang, gue mau kecoa dubia nih tapi nggak banyak-banyak, soalnya buat gue pelihara. Aneh banget sih. Jadi dia pengen melihara kecoa dubia gitu. Gue nggak nyalahin juga sih, karena itu kan hobi. Setiap orang hobinya beda-beda. Ada yang serangga, ada yang reptil, ada yang ikan, ada yang burung segala macem. Gue nggak nyalahin. Cuma maksud gue aneh aja gitu. Ada orang nge-keep kecoa dubia tapi ya nggak masalah, bagus. Dia beli yang ukurannya udah rada gede, gue jual cukup murah. Dia beli cuman 2, akhirnya gue beli Fanta 2 biji habis. Oke, gue selalu minum, jadi gue ketika ngevlog gue selalu nyediain minum. Karena ya seperti kalian tahu, kalau kebanyakan ngomong kan gak ini ya. Oh iya, sekalian tips deh, sedikit tips aja biar sedikit berfaedah konten gabut gue hari ini. Kalau gue ngebedain Panana itu jantan betina dari mana sih? Jadi gini, kalau Panana betina, ini menurut gue pribadi ya, dia badan lebih gendut, lebih gimana ya, lebih gendut lah, walaupun dia rada kurus. Jadi gini, kita langsung bedah aja di sini. Jadi mari kita cek. Nah, ini kan betina nih punya gue. Ya gue kan betina.
Jadi cara ngebedain pertama menurut gue pribadi ya. Jadi perutnya itu agak gendut. Jadi ketika dari kepala nih dia nggak langsung lurus, nggak. Tapi begini terus begini langsung lurus sampai ekor. Jadi dari sini itu ada kayak apa sih? Kayak tanjakan lah ibaratnya. Jadi dia nggak langsung lurus gitu aja. Terus kalau dari kepala sih menurut gue kurang valid banget ya. Kepala kurang valid banget. Soalnya punya gue dulu kepalanya tuh kayak pejantan. Tapi kalau ini emang kepalanya kayak betina sih, kalian lihat ya. Kepalanya kayak betina. Kalau pejantan tuh lebih gede. Terus dari ukuran ekor. Ukuran ekor biasanya dia lebih sejengkal, dia kayak pejantan. Jadi kalau betina ekornya tuh lebih kecil gitu. Dia nggak sepanjang ini. Kalau ini kan lebih dari sejengkal nih. Ya kan, kita ngukurnya dari pangkal ekor, dia lebih dari jengkal, dia lebih ke pejantan kalau dari ekor. Oke. Ini yang bikin gua nggak berani kalau ada orang nanyain, "Bang, cara bedain Panana tuh dari mana?" Gua jujur nggak berani. Kalau babyan mungkin kayak di center masih bisa lah. Tapi gue juga kurang valid juga sih kalau di center jujur. Maksudnya kayak dia kadang kelihatan kadang nggak kelihatan gitu. Nah tapi kalau ini dia emang betina, warnanya juga lebih drop ya. Kalau ini sih dari gen kalau warna itu, jadi kita nggak bisa matokin hewan ini dari warna, nggak bisa karena itu gen. Kadang ada yang warnanya cerah, jantan, cerah, betina, itu kita nggak bisa matokin. Kalau ini sih gue pikir lebih bagus ya dibanding Panana K pada umumnya. Terus kalau dari kaki overall gue ngeliat sih kalau biasanya kukunya lebih kecil dibanding pejantan. Karena kan kukunya kecil-kecil nih. Kalau pejantan kayak kukunya tuh cenderung kuat gitu. Nah, nih. Terus dari segi badan sih paling itu doang, dia lebih gendut, lebih ceper, kurang panjang, nggak terlalu panjang gitu ya. Terus dia biasanya kalau betina, ini yang kalau ini gue udah bisa memastikan ini fix betina, yang fix jantan, fix betina seperti ini. Biasanya kalau pejantan dia begitu musim birahi dia ngeluarin sperm plug. Jadi kayak spermanya gitu, ketika dia pup atau pipis dia keluar kayak cairan spermanya itu. Jadi itu langsung keluar cairan sperma, kayak putih kental gitu kayak susu. Jadi bedain sama itu ya, kan ada juga pupnya dia yang putih itu kan kalsium yang nggak bisa tercerna, jadinya kayak gitu. Nah kalau sperm plug dia nggak bisa mengeras, jadi dia tetap kayak jelly gitu, kayak agar-agar. Itu sperm plugnya. Dan kalau betina biasanya dia ekornya menggelitik, jadi ketika musim kawin ekornya itu ngegelitik si pejantan, atau dia suka gerakin ekor-ekornya kayak gelitik gitu loh. Tapi kebetulan ini kan dia belum fix betina jantannya ya, jadi gue kurang tahu sih, kurang paham. Kalau gue bilang seperti ini betina, seperti ini pejantan, gue belum bisa pastiin. Tapi kalau ini gue bisa pastiin ini betina karena udah mengalami beberapa riset, dan ya gue positif ini betina. Tapi sewaktu-waktu dia berubah jadi jantan ya bisa aja, karena kan kita kan masih prediksi ya. Tapi gue berani memastikan ini betina sih. Bingung ya maksudnya apa sih gitu kan, kok gue ngomongnya muter-muter. Jadi gini, kalau kalian minta garansi, gue belum berani garansi 100%. Tapi gue pribadi berpikir ini betina. Gue sering banget dapetin Panana betina. Gue bingung. Ini kalian lihat kan, dia jinak banget gitu, nggak kayak pas di kandang. Dia kayaknya dev kandang doang sih. Lihat, dia nggak hissing, nggak apa. Bahkan gue giniin pun dia biasa aja nih. Terusnya dia gigit kan, dia biasa aja nah. Dia biasa aja. Gue mangap-mangapin pun dia nggak mau mangap. Ya mungkin segitu aja vlog hari ini dari gue. Kita sedikit ngebahas Panana. Mungkin segitu aja dari gue ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.